وذريته أجمعين أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم سبق ناصر الحق بالحق والهادي لصراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita pada malam ini insyaallah akan mengkaji kitab Al-Imam Al-Faqih Abu Layth As-Samarqandi. Beliau dikenal dengan dua keilmuan, dua cabang keilmuan, yaitu fiqh dan hadis, ya. Fiqh dan tafsir. Tafsirnya masyhur, matbu', dicetak, ya, judul kitabnya Bahrul Ulum. Bisa kita cek, ya, dan kajian-kajiannya sudah banyak di luar sana di kalangan ulama-ulama yang berkecimpung dalam ilmu tafsir, ya. Bahrul Ulum namanya. Beliau juga ahli fikih dan mempunyai masail fiqhiyah dan juga beberapa persoalan-persoalan akidah. Imam Al-Faqih Abu Layth As-Samarqandi disebut Samarqandi karena beliau berasal dari Samarkand, ya. Saya alhamdulillah pernah ke Samarkand walaupun sekali, tapi kita puas sekali 2 atau 3 hari di sana, ya. 2 hari saja. Kita ziarah ke berbagai macam tempat, ziarah ke makam sahabi, ya. Ternyata di situ ada keturunannya Abbas dan termasuk di situ ulama-ulama besar dari Samarkand, ya. Sangat-sangat banyak sekali, alhamdulillah. Samarkand ini jangan dibayangkan seperti negara maju, teman-teman, untuk zaman sekarang, tapi dia maju di zamannya. Di situ banyak sekali bangunan-bangunan, maka dulu disebut jalur sutra. Jadi orang perdagangan Rusia, China, itu mereka melewati kota Samarkand. Jadi mereka ketika berdagang itu melewati kota Samarkand, dan Samarkand ini menjadi daerah yang diperebutkan dari wilayah timur, tengah, atas, dan bawahnya, di utara dan selatan. Itu sebabnya Samarkand mempunyai posisi strategis. Akhirnya banyak ulama yang datang ke sana, banyak ilmuwan yang datang ke sana, banyak pedagang yang datang ke sana, dan kita bisa melihat bekas-bekasnya sampai sekarang. Imam Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. As-Samarqandi ini punya sejarah khusus di Indonesia. Di Tuban itu ada namanya Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Lucunya orang sana menyebutnya Asmoro Kondi, atau sebutannya Mbah Asmoro, Mbah Bonang, Mbah Asmoro. Itu kakeknya Sunan Bonang, kakeknya langsung. Jadi Sunan Bonang itu punya ayah Sunan Ampel punya ayah namanya Maulana Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Nah, itu ke sana. Beliaulah yang membawa Islam ke negeri kita. Itu masa-masa peralihan dari Majapahit ke Demak, Mataram, ya. Itu maka jangan kemudian meremehkan kata As-Samarqandi. Kitab ini kita cek benarkah ini karya beliau, ya. Ada namanya Isbat Nisbatil Kitab ilal Mu'allif. Ada salah satu fan mengenai ilmu ini, ada salah satu cabang ilmu ini. Benarkah kitab ini bersumber dari beliau, karya beliau? Setelah kita cek biografi para ulama, hatta orang yang mengkritisi beliau seperti Imam Az-Zahabi itu mengakui bahwa Tanbihul Ilim adalah karya beliau yang monumental, ya. Jadi karya ini benar karya ditulis oleh Imam Abu Layth As-Samarqandi. Beliau tidak disebutkan kapan lahirnya, tapi disepakati bahwa beliau wafat tahun 373, ya. Kalau 373 berarti sezaman dengan Imam Ibn Hibban, ya. Lebih muda lah daripada Ibn Hibban. Imam Tabarani, ya.
termasuk juga generasi murid-muridnya Imam Maturidi dan Asy'ari. Jadi beliau ini generasi murid daripada Imam Abu Mansur al-Maturidi dan Imam Abul Hasan Asy'ari. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, secara mazhab, apa mazhab beliau? Mazhab fikih ya. Beliau mazhab fikihnya fikih Hanafi. Maka disebut Al-Imam Al-Huda atau Imamul Huda. Imamul Huda, imam yang membawa petunjuk. Ya. Jadi beliau ini sangat pakar sekali dalam fikih, sangat jago sekali dalam tafsir. Namun dalam riwayat itu dikritik, dalam ilmu periwayatan hadis dikritik oleh Imam Zahabi. Apa kata Imam Zahabi? Tarawwaja bil mawdu'at. Ya. Beliau meriwayatkan hadis-hadis yang bercampur dengan yang maudhu. Tapi setelah diteliti, banyak juga peneliti mu'asir pada zaman sekarang itu tidak sepakat dengan kata-kata Imam Zahabi. Pas dicek nggak banyak kok yang hadis palsu. Dhaif ya, tapi kalau palsu berlebihan ya, nggak banyak. Ini kadang-kadang kita sering taklid, orang ngomong begini kita ikut-ikutan ya. Nah, maka saya juga termasuk tidak taklid dengan ungkapan beliau, dan kita meneliti sendiri dan meneliti ulang benarkah yang dikatakan oleh Imam Zahabi. Ternyata betul ada hadis maudhu, tapi tidak sebanyak yang dibayangkan orang-orang ya. Hanya beberapa, nanti ketika sampai di hadis-hadis tersebut nanti saya akan coba mengingatkannya ya. Ini dhaif saja gitu. Insyaallah. Kalau saya sempat membahasnya kita akan coba. Baik. Sanadnya nanti kita baca di lain waktu ya. Sanadina al-Muttasil Imam Abi Laits Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Qal ya, alhamdulillahilladzi hadana li kitabih wa faddalana ala sairil umam bi ikrami ahbabi. Nah, biasa ulama itu memulai kitabnya dengan bismillah, lalu ada muqaddimah. Apa arti muqaddimah? Pengantar ya. Hantaran, diantar. Ini beliau sendiri yang tulis ya. Segala puji yang hadana li kitab, yang memberi hidayah kita terhadap kitabnya. Oh ya teman-teman, kitab ini sudah diterjemah. Silakan dicari di pasaran ya, online sudah banyak. Namun niatkan saja ngaji dengan saya, ngaji bersama-sama, belajar bersama-sama, kita membedah dari kitab langsungnya. Nah, kalau yang terjemah bisa baca di rumah ya. Alhamdulillahilladzi hadana li kitab. Ya, segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kita terhadap untuk mengikuti kitabnya, wa faddalana ala sairil umami bi ikrami ahbabi. Lalu meninggikan, melebihkan kita, nah ini penting sekali kalimatnya, terhadap semua umat-umat terdahulu, bi ikrami ahbab, dengan kemuliaan ahbabnya, para pecintanya, ya, para pemikul ajaran ini. Hamdan mistajlibul maghrub min ridha'ih. Pujian yang dapat menarik sesuatu yang diinginkan dari keridhaannya. Wa ista'tiful makhzun min ata'ih. Dan dapat menarik perbendaharaan dari ata'ih, anugerahnya. Wa yaj'aluna minasyakirina li na'ma'ih. Dan menjadikan kita orang-orang yang bersyukur terhadap nikmatnya. Nikmat teman-teman, ada nikmat yang zahir, nikmat materi, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat berkeluarga, nikmat syahwat, ya, nikmat bermain-main, nikmat jalan-jalan, nikmat menikah, nikmat berteman. Ada nikmat yang batin, nikmat ketenangan hidup, ya, ketenangan jiwa, dan yang paling tinggi adalah mengenal sang pemberi ketenangan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjadikan kita al-arifina li awliyaih wa alaih. Yang jadi segala puji bagi Allah yang menjadikan kita syakirin terhadap nikmat, syukur terhadap nikmat,
arifin menjadikan kita orang yang arif. Sudah menjadi bahasa Indonesia arif, tapi arif Indonesia kurang tepat kalau kembali ke Arab ya. Arif Indonesia artinya bijak, tapi arif bahasa Arab artinya yang mengenal wali-walinya dan halaih, tanda-tanda kebesaran-kebesarannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad rasulihil mustafa wa nabihil mujtaba wa ala alihi wa atratihi at-tayyibin. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini bergelar Mustafa yang terpilih ya. Mustafa dan Mujtaba ini artinya sama. Bedanya Istafa ini karena kesucian pilihannya, Mujtaba itu karena pilihan dipilih dari macam-macam, maka inilah paling unggul itu Mujtaba. Wala alih, dan semoga tercurahkan untuk keluarganya, wa ataratihi at-tayyibin, wa itratihi, dan itrahnya yang kita sebut bahasa Indonesia hari ini terah ya. Terah udah jadi bahasa Indonesia. Tayyibin yang sangat diberkahi, wala ashabih wa ummatihi ajma'in, dan terhadap sahabat dan umatnya semua. Ini tanda, ini bukti teman-teman, hampir semua ulama sepakat bahwa as-salawatu jaizatun ala ghairin nabi. Bahwasannya salawat boleh kepada selain Nabi. Di sini ada disebutkan salawat kepada keluarga, salawat kepada atarah atau itrah, ya, keturunan beliau sampai hari ini masih banyak di mana-mana, hatta di China ada, hatta di Uzbek saya ketemu ada Syekh Mahmud, Sayyid Mahmud Khan. Waktu itu saya masih ingat ketika saya sampai di Samarkand, teman-teman, awal sampai di Samarkand, Masya Allah, itu apa ya, habis ziarah ke Imam Al-Bukhari, kita ziarah ke Imam Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi. Udah malam, dan semua orang kamu itu bilang exit, sudah nggak boleh masuk. Dan kita turun bus, masih jalan sekitar setengah kilo lebih, tapi karena nanjak lumayan. Saya baca Fatihah aja, kita ngucapin salam, wahai Syekh Abu Mansur, kami datang jauh-jauh, tolong kami disambut dengan izin Allah. Tiba-tiba saya sampai di gerbang, memang dikunci. Tahu-tahu ada datang seorang syekh, lalu diikuti oleh syekh yang lebih senior. Syekh yang lebih senior namanya Syekh Mahmud. Yang junior ini umuran di atas saya beberapa tahun, itu nanya, anta raisus safar, raisul jamaah? Saya bilang, oh bukan, saya naibnya aja. Taib, ya masuk. Ternyata fasih, bukan main bahasa Arabnya. Jadi mereka ini jago-jago bahasa Arab dan nggak pernah pergi ke negeri Arab. Jadi ulama-ulamanya betul-betul luar biasa, cuma sayang karena terjadi pemberontakan, perpecahan dengan Rusia dan segala macam. Mereka agak trauma karena di bawahnya ada Afghanistan hancur itu, maka madrasah-madrasah ditutup. Alhamdulillah saya baca surah Yasin di makbarahnya Imam Maturidi, dan itu salah satu baca surah Yasin ternikmat yang saya baca selama hidup ya. Alhamdulillah. Nikmat sekali dan nggak bisa diceritakan. Di sana kita ketemu namanya Syekh Sayyid Mahmud Khan. Dia mengatakan ana min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mana-mana ada zuriat Nabi. Tapi paling banyak di Nusantara, di negeri kita ya. Di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, sampai ke Filipina itu masih ada, bahkan Patani itu masih banyak sebenarnya. Wa ummatihi ajma'in, dan juga umatnya ya, juga jadi disebutkan di situ umatnya juga. Jadi boleh salawat ke umatnya. Ketika ada seorang sahabat memberikan zakat, itu Nabi mengucapkan Allahumma sholli ala ibni Abi Aufa, hadis Bukhari, ya Allah sampaikan salawat rahmat kepada Ibn Abi Aufa. Ya, berarti salawat laisat makhsusah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat tidak ada dikhususkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Qala al-faqih, berkata al-faqih. Al-faqih ini dari kata faqiha atau faquha, yafqahu, artinya orang yang faham. Imam Ghazali pernah menceritakan bagaimana munculnya kata faqih. Bahwa faqih itu dulu di zaman baginda Nabi SAW dan saat Al-Quran diturunkan, itu maknanya adalah orang yang faham agama. Baik dalam masalah akidah, hukum Islam yang zahir, ataupun hukum kerohanian yang disebut sekarang tasawuf. Ya, afan. Lalu teman-teman yang melakukan Allah, berkembangnya zaman dan masa, maka kemudian istilah ini berubah menjadi istilah yang saklek ya, bahwa al-faqih mukhtassun biman yafqah bizawahiril ahkam ya. Bahwasannya faqih itu hanyalah orang yang faham zahirnya hukum, di luar itu nggak disebut faqih. Ini sekarang begitu jadinya ya, padahal asalnya nggak begitu. Asalnya siapa saja yang mengenal 3 pokok pilar keagamaan baru disebut faqih. Dan beliau ini masih dapat gelar yang seperti itu. Jadi faqihnya juga faqih furu, faqih usul, faqih ilmu kerohanian. Maka disebutlah beliau qala al-faqih. Nah, ini beda kalau di kampungnya Sidi Musa disebut faqih ya. Faqih itu beda lagi. Faqih itu orang yang biasa khidmah di masjid ya, merantau biasanya. Az-zahid al-alim al-amil, yang sangat zuhud, yang sangat alim, yang sangat amil, yang banyak beramal. Zahid berarti orang yang di qalbunya tidak ada cinta kepada dunia. Ini beda dengan kita ya. Kita masih cinta dunia lah. Al-alim yang sangat alim, al-amil yang banyak beramal. Ya, dan gelar-gelar ini nggak pantas digelari untuk kita semua. Hanya beliau yang berhak dapat gelar itu. Dan ulama yang lain. Nasr bin Muhammad ibn Ibrahim as-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhum wa arda. Maka teman-teman, kalimat radhiyallahu ta'ala anhu disebut taraddi, doa supaya diridhai, tidak khusus untuk sahabat Nabi, tapi juga untuk orang-orang yang bukan sahabat Nabi SAW, dan itu ulama-ulama besar. Apa kata beliau? Inni lamma ra'aitu al-wajiba ala man razaqahu Allah ta'ala al-ma'rifata fil adab wal hazz fil ilmi wal nazara fil hukmi wal fil hikami wal mawa'izi wal wuqufa ala siyar as-salihin wa ijtihad al-mujtahidin fi dhati Allah tabaraka wa ta'ala bima nataqa fi kitabillah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawa'izati al-hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Apa kata beliau? Tatkala aku melihat bahwasannya wajib bagi orang yang diberi rezeki. Nah, jadi rezeki itu nggak hanya fulus ya. Rezeki itu nggak hanya sehat. Rezeki itu juga al-ma'rifata, pengetahuan fil adab, mengenai adab. Jadi orang yang nggak dapat pengetahuan adab itu nggak dapat rezeki yang batin, dia cuma dapat rezeki yang zahir. Wal hazza fil ilm, dan dapat rezeki bagian dalam satu ilmu. Kita nggak mungkin menguasai banyak ilmu, maka berapa ilmu yang kita kuasai dalamnya aja itu ya. Nggak usah kemudian mengeluh, ya sudah kuasai yang dikuasai ilmu A, ya tekuni itu biar kita jadi master di bidang itu. Tidak ada orang sekarang menguasai semua ya. Nah, kalau ada ya mujtahid mutlak atau al-kutub fil ilm ya, mereka kutub dalam ilmu. Wan nazara, dan kemampuan meneliti fil hikami wal mawa'iz, dalam hikmah-hikmah dan mau'izah, pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat, wal wuqufa ala siyar salihin, dan mampu wukuf ya, sama dengan nazar tadi, meneliti terhadap
Sair Salihin, Siyar Salihin, jamak dari sirah, sirah perjalanan orang-orang saleh. Wajtihadil mujtahidin. Oh maaf, ala Siyar Salihin wajtihad. Atafnya kepada sair bukan wukuf. Dan ijtihad para mujtahidin. Nah ini lafaznya menarik. Fi dzatillah. Orang-orang mujahadah dalam mengenal zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Panggillah, ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah. Jadi dakwah itu di luar dua jalur, tiga sebenarnya. Hikmah, mau'izah, dan jidal bil ahsan. Di luar ini, maka mereka di luar jalurnya Nabi SAW. Tidak fisabilillah, tidak disebut di jalan Allah. Bil hikmah, apa arti hikmah? Al hikmah, ayuhal ikhwah, itqanus syai'. Ya. Ketepatan sesuatu. Kalau hukum kan ketepatan menentukan yang zahir. Kalau hikmah, ketepatan menentukan yang tidak zahir. Sesuatu yang halus. Wal mau'izah al hasanah, dan pelajaran yang bagus. Wajadilhum billati ahsan, dan jidallah mereka. Jidal itu diperintah jika caranya ahsan, jika caranya baik. Bahkan ahsan, lebih baik. Lebih baik itu jika kita berdebat dengan orang ilmuwan, ya dengan keilmuannya. Jika berdebat ahli hadis dengan ilmu hadis, jangan copy paste. Ya. Ini sekarang baru bisa copy paste, udah bisa hantam ustadz. Ya. Nah ini kan lucu. Inilah zaman, akhir zaman. Ya. Orang-orang yang cuma ilmunya terjemahan, mau menghadang orang-orang yang ilmunya langsung mengambil ke sumbernya. Katanya, maqalallahu wa rasuluh. Hanya yang dikatakan Allah dan Rasul. Kalau iya langsung dong. Allah kan di Quran nggak ngomong bahasa Indonesia, nggak pakai terjemah. Nabi nggak pernah ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi maqalallahu wa rasuluh. Itu syarat wajibnya adalah al-qudrah ala fahmil lughatil arabiyyah. Jadi bohonglah orang yang mengatakan kita langsung kembali ke kitab dan sunnah, tapi dia pakai terjemah. Haula'il kazzab. Mereka itu berbohong ya, atas nama Allah dan Rasul. Karena Allah dan Rasul tidak berbicara bahasa Indonesia. Bahasa Melayu enggak. Bahasa Inggris apalagi ya. Apalagi bahasa Sunda, Jawa, Padang, bahasa Minang enggak ada. Jadi teman-teman, betapa naifnya zaman ini. Orang-orang baru mengenal Islam atau baru mengenal dari jalur pengajian umum, kemudian berani menganggap kajian dia adalah kajian yang langsung mengambil dari Allah dan Rasulullah. Ya kita minta i'rab bismillah aja, ya kelabakan ya. Hatta yani masyaikhuhum wa asatizuhum. Kita ajak i'rab bismillah udah kelabakan. Kita tanya ma makna ba dalam fil lughah aja, fil i'rab, itu udah pusing. Taib. Nah, jadi kalau orang membuat slogan-slogan hanya kepada Allah, hanya kembali kepada Allah, hanya kalam Allah dan Rasul, maka dia wajib memahami bahasa Arab langsung. Kalau enggak, kazib. Ya. Nih, kita balikin slogannya. Wa bima waradat bihi sunnah. Dan yang sesuai yang datang dengannya sunnah. Sunnah pakai bahasa apa? Bahasa Arab tuh bahasa Betawi. Ya bahasa Arab. Wa huwa ma ruwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Mas'ud, annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati ahyanan makhafata as-sammah alaina. Ini ada di Sahih Bukhari ya teman-teman. Silakan kalau punya kitab langsung ditandai. Ini ada di Sahih Bukhari, Rawahul Bukhari. Ini ada di Kitabul Ilm. Bisa dicek di bab ilmu di Sahih Bukhari jilid pertama.
Bahwasanya Nabi SAW yatakhawwaluna, ya, memberikan jarak bagi kita bil mau'izah, sesekali saja, ya, ahyana. Jadi juga tiap hari gitu ya, ada harinya misalnya seminggu itu 2 atau 3 kali, seminggu sekali, ya, tergantung. Makhafatas sam, Nabi khawatir orang-orang pada bosan. Jama'tu fi kitabi hadza syai'an minal mau'izati wal hikmah. Nah, coba perhatikan tadi kalimatnya bil mau'izah. Nabi mengkhususkan beberapa hari saja, hari tertentu saja bil mau'izah. Berdasarkan kalimat mau'izah itu, maka beliau berniat supaya kitab ini dijadikan bahan untuk kita juga membuat mau'izah. Ya mungkin karena mohon maaf waktunya belum oke, teman-teman. Baru sempat sekali marrah fi syahr, ya, sekali sebulan, ya. Kalau bisa nanti dua kali sebulan, kalau bisa 3 kali sebulan, ya tergantung keadaannya nanti. Kalau saya lagi mood nanti bisa setiap minggu dari setiap pekan. Ntar urusannya masih di Musa ntar itu. Nah mungkin teman-teman siapkan aja waktunya, ya. Karena zaman sekarang mau bikin pesantren, ya saya sudah kembalikan pesantrennya, ya. Mau bikin tempat sulu kholwat, nggak boleh berkerumun, ya. Ya sudahlah kita buat pesantren dengan ngaji. Intinya kan pesantren itu ngaji, bukan bangunan. Jadi ruhul ma'had at-ta'lim, spiritnya pesantren itu taklim. Karena Nabi mengatakan innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus itu sebagai mu'allim, ya. Sebagai mu'allim, sebagai guru. Ya syukur-syukur kita ada tempat nanti yang mudah diakses, ya. Kalau enggak ya juga nggak usah terlalu berangan-angan. Dengan kemudahan sekarang ini Allah sudah berikan kesempatan kita untuk yatakhawwaluna bil mau'izah. Kita ya selingan dengan mau'izah. Apa kata beliau? Berdasarkan hadis ini, jama'tu fi kitabi hadza syai'an minal mau'izati wal hikmah. Berdasarkan itu aku kumpulkan di kitab ini sedikit syai'an. Syai'annya setebal ini, teman-teman, ya, setebal ini. Sedikit dari perkara mau'izah dan hikmah, ya. Syafian linnaziri fi, insyaallah dapat memenuhi keperluan orang yang memandangnya, yang melihatnya, ya. Orang yang mencarinya, wa wasiyati lahu. Nah, beliau punya wasiat nih. Ini punya adab kita baca kitab ini, teman-teman. Wa wasiyati, wasiatku lahu baginya, ayanzura fihi bitadhakkur wa tafakkur li nafsihi awwalan. Ini adab kita, silakan diingat-ingat, teman-teman, kalau perlu ditulis. Pesan dari pengarang, beliau berwasiat agar kalau membaca kitab ini bukan dialamatkan untuk orang lain dulu, tapi dijadikan bahan pengingat, tazakkur. Dan yang kedua, tafakkur, bahan renungan, linafsihi, untuk dirinya awalan, pertama kali. Jadi mengingatkan diri kita dulu, ya. Jadi kita kalau baca satu ayat hadis jangan diingat orang lain, ingatnya diri kita. Ini baca satu hadis kullu bid'atin dhalalah, yang kebayang Ustaz kita, ini kayaknya lebih beda. Ya, bukan begitu memahaminya. Kalau kita mendapatkan suatu hadis, kita bawakan, jangan aku nih yang ahli bid'ah. Ya. Ketika ada bab tentang ikhlas, jangan kemudian dilihat, kayaknya Ustaz itu nggak ikhlas, kayaknya jemaah ini nggak ikhlas. Nggak. Lihat diri kita dulu, jangan-jangan saya yang tidak ikhlas. Nah, maka disempurnakan sumal bil ihtisabi bitadkir li ghairi. Barulah kemudian mengingatkan kepada yang lain. Ya. Dua itu aja pesan beliau, itu yang penting, ya. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala amarna bidzalika kulli wa sunnatu waradat fi. Itulah perintah Allah dalam Al-Qur'an dan sunnah, perintah Nabi dalam sunnah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, nah ini ada ayat. Ini surah Ali Imran ayat 79. Ini ayat penting sekali, ya. Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Jadilah kamu
orang-orang yang Rabbani. Apa arti yang disebut Rabbani? Rabbani, akar katanya kan Rob. Rob itu Allah. Rabbani, orang-orang yang terkoneksi kepada Rob. Dengan cara apa? Bima kuntum tu'allimun al-kitab. Berdasarkan kitab yang kamu ajarkan. Berkata sebagian ahli tafsir, ya, ma'nahu kunu amilin. Rabbani berarti dia mengamalkan bima kuntum tu'allimun an-nasa minal kitab. Dengan yang kamu ajarkan kepada manusia daripada kitab. Ya. Kalau di Sahih Bukhari itu ada kata-kata dari Sayyidina Ibn Abbas, Rabbaniyin itu maksudnya orang-orang yang mempelajari, mengamalkan, lebih kurang begitu ya. Wa qala fi ayatin ukhra innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya. Dulu ada tokoh pergerakan di Mesir ya. Dia bacakan ayat ini di depan mahasiswa, dia baca kebalik. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ya. Ini yang ahli nahu nih ngerti nih kesalahannya. Innama, yang benar, yakhshallaha. Sesungguhnya yang takut kepada Allah. Jadi ha hu aja udah beda arti. Kalau dibaca ha, kepada Allah. Kalau dibaca hu, Allah yang takut. Masa Allah takut? Ya. Sesungguhnya yang takut, yang hanya takut kepada Allah, min ibadihi, di antara hamba-hambanya, al-ulama, alif lam. Orang-orang yang mempunyai kesempurnaan ilmu, keutuhan ilmu. Jadi teman-teman, mau orang yang doktor, kiai, habib, tapi tidak ada rasa takut kepada Allah, maka tidaklah dia disebut ulama. Walaupun sejuta umat, semiliar orang mengatakan dia ini ulama. Ya. Wa qala nabiyyihi ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Lalu ada ayatnya, wahai yang berselimut, kum, berdirilah kamu, bangunlah kamu, fa'anzir, lalu berilah peringatan. Jadi berdakwah itu perintah dari Allah ya, kepada Nabi dan kepada pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah berfirman, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Surat Dariyat ayat 55. Dan berilah peringatan. Kenapa? Sesungguhnya dalam peringatan itu akan ada manfaat bagi orang yang percaya. Jadi teman-teman, tazkirah la tanfa'u illa liman amana billah. Peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sana. Ini hadisnya tidak sampai level sahih ataupun hasan, tapi bisa menjadi hasan li ghairihi karena dikuatkan dengan makna hadis Ibnu Majah dan Darimi dan hadis-hadis yang lain, bahwasannya mempelajari satu bab ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat dan riwayat kedua 100 rakaat. Ini kan sama. Kalau di sini malah sedikit sekali. Tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Tafakkur yang mana? Tafakkur alladhi wassiluka ila ma'rifatillah. Ya, tafakkur yang menghantarkan engkau kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man arada 'anil nazari fil hikami wal mawa'iz wa siyaris salafi la ya'du ihda khuslatain. Yang berpaling, yang tidak tertarik untuk mengkaji hikmah-hikmah, mau'izah hasanah, ya, dan perjalanan para salafus saleh, maka tidaklah terhitung kepada salah satu daripada dua. Imma yaqtasira ala qalilin minal amal. Ya. Ada kalanya mencukupkan untuk beramal sedikit, wa tawaham annahu min jumlatis sabiqinil khairat. Tapi dia mengira dia sudah menjadi orang yang telah sampai kepada orang yang dahuluan mencapai kebaikan. Nah, ini kan banyak kejadian sekarang. Baru dapat hadis, kullu bid'atin dolalah, kayaknya udah bisa ngalahin semua orang. Kayaknya sudah sampai kepada semua kebaikan. Aw yajtahidu ba'dal juhdi faya'zumu bidzalika fi 'ilm.
atau dia mujahadah, mempelajari atau mengamalkan sesuatu hal, lalu dia menganggap itu besar. Ya, ini baru belajar ilmu zikir ini, zikir itu, menganggap ini sudah sesuatu. Wa yafdulu bidzalika nafsahu ala ghairi. Wa yufaddil, ya. Lalu dia melebihkan dirinya dari yang lain. Nah, ini hati-hati teman-teman. Orang kalau baru ngaji, membiarkan rasa dirinya lebih dibandingkan orang lain, maka perasaan ini akan tambah besar, penyakit kolbu ini akan tambah besar, tambah gede, ketika ilmunya tambah banyak. Jadi jangan biarkan diri kita mempunyai rasa lebih baik daripada orang lain. Maka sahabat-sahabat bukan Allah, tolong yang ngaji kepada diribat, ya kepada kita, jangan pernah berpikir kita ini lebih mulia dari orang, tapi kita sedang mencoba mencapai kemuliaan itu. Kita nggak boleh merasa paling benar, tapi kita boleh merasa benar, tapi nggak boleh merasa paling benar. Nah, ini beda ya, karena siapa tahu di luar sana ada orang-orang yang Allah pilih menjadi sangat benar. Fayabtul bidzalika sa'yu wa yahbutu 'amaluh. Kalau orang memandang dirinya lebih baik, takjub kepada dirinya, kepada manhajnya, kelompoknya, hati-hati. Ya, itu disebut dengan muhlikat. Itu ijabul mar'i bi nafsi. Bab-bab yang bisa menghancurkan seseorang, itu yang paling parah adalah takjub ke dalam diri sendiri. Takjub kepada ilmu, takjub kepada makom, takjub kepada amalan, takjub kepada manhaj, takjub kepada thariqat, takjub kepada mazhab. Ini hati-hati. Jadi ini kita tanamkan dari awal, dan beliau menitipkan ini di dalam kitabnya dengan ungkapan yang sangat luar biasa. Ya. Kalau orang membiarkan rasa takjub itu, apa yang terjadi? Yabtulu bidzalika sa'i. Maka usaha dia akan batal. Batal berarti cancel semua, Allah nggak terima. Udah tinggi-tinggi, udah banyak berjuang, tapi nggak dipandang mau. Wa yahbatu amal, dan gugurlah semua amal. Fa idza nazara fiha izdada hirsan 'ala at-ta'at wa 'arafa qusurahu an bulughihim fil darajat. Maksud hati nulis kitab ini ya, supaya tambah keinginan, kecintaan untuk taat, dan mengetahui kekurangannya dalam mencapai suatu ilmu, ya. Fid darajat, terutama mencapai derajat yang tinggi-tinggi. Fa nas'alullaha at-taufiq li azkal a'mal wa a'zamal barakat Rahmanan qadir. Maka kami meminta kepada Allah bimbingan untuk amalan yang paling baik dan keberkahan yang paling besar, karena sesungguhnya Allah Maha memberi anugerah, dan Maha berkuasa. Baik, gimana Sidi Musa? Udah jam 9 aja nih ya. Kaif? Kita ngambil berkah, baca 1-2 hadis kali ya. Baik, Mas. Nah, kitab ini saya suka, kenapa?